Alright guys, welcome back again with me di channel Jabs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga thank you banget ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasa, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Lonceng notif sebisa mungkin kalian aktifkan supaya nggak ketinggalan ketika gua udah upload konten terbaru. Buat yang mau support channel ini lebih lanjut, kalian bisa join membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di kolom komentar dan juga di bagian deskripsi ya. Oke, langsung aja buat topik pada konten kali ini adalah lanjutan dari konten kemarin, dimana gua bakalan membahas secara spesifik untuk seri strategis ya. Seperti konten kemarin, kalian udah tahu kalau gua beli Mastery Pass dan tentunya gua udah bisa mendapatkan Arachne the Strategis. Mastery Pass pertama yang gua beli dan sekaligus menjadi naga strategis pertama yang gua punya ya. Oke, sebelum gua review skill-skillnya, combo terbaiknya, gua kasih makan dia sampai level 40 lah ya, supaya agak kuat aja lah. Buat empowernya bisa belakangan nggak masalah. Oke, yang pertama gua bakalan bahas tentang skill-skillnya terlebih dahulu ya. Gua bakalan bahas tentang deskripsi skillnya terlebih dahulu. Di sini dia punya 3 macam skill, ada skill pasif dan juga skill aktifnya. Untuk yang pertama adalah Hyper Shot. Critical hits will also deal damage to all opponents. Serangan kritikal akan memberikan damage ke semua musuh. Itu untuk skill pasifnya. Kemudian untuk skill aktif yang pertama ada Web of Time. Anjir, deskripsinya apa cok? Woi, deskripsinya cuman kayak gini doang kah? Untuk skill yang kedua juga cuman Web of Time plus ya. Itu baru bisa kebuka kalau skillnya udah di training. Oke. Ya, gua bener-bener belum pernah nyoba naga ini ya. Gua belum bener-bener pernah nyoba naga ini, jadi ya ini bakalan jadi review pertama ya. Gua juga belum lihat dari konten orang-orang tentang naga ini. Yang pasti skill aktif sekaligus pasifnya itu cuman ada di skill 1, yaitu critical damage, bisa memberikan serangan ke semua musuh. Yang pasti skillnya cuman kayak gitu doang. Apakah bakalan se-overpower itu? Karena seperti yang kita ketahui, naga ini adalah naga yang benar-benar rame buat yang sekarang ya. Rame banget buat dibahas di event yang sekarang. Oke, langsung aja gua pakai naganya. Arachne the Strategis. BTW bentar ya, gua mau ngopi dulu cok, biar makin mantep anjing ngocehnya. Oke, let's go. Seperti yang kalian lihat, skill aktif yang bisa dipakai cuman di skill 1, yaitu Web of Time. Oke, coba gua slow motion dulu ya. Dia multi hit, oke. Dia multi hit dan cuma single target ya. Tadi tertulis harus kritikal sih.
tadi ada tertulis kalau serangannya itu harus kritikal ya. Oke. Agak susah ini. Nge-reviewnya agak susah coy, karena harus menemukan musuh yang punya elemen legend ya, supaya bisa kritikal gitu loh. Oke, coba gua cari dari liga lah ya. Battle questnya gua skip dulu. Gua bakalan pindah ke liga, semoga aja bisa ketemu naga musuh yang punya elemen legend lah ya. Semoga aja supaya reviewnya itu bisa bener-bener nge-review anjir. Oke, let's go. Ya. Ketemunya cuma Boulder, Kitsune sama Anemon anjir. Dia nggak punya elemen legend ya. Oke, gua skip. Semoga ketemulah anjir. Nggak bisa di custom cok battle-battle kayak gini. Kita mau nge-review jadi susah gitu loh. Nah kan ketemunya malah naga kayak gini anjing. Ini gimana gua bisa bener-bener nge-review naganya gitu loh. Musuhnya aja ketemunya kayak gini coy. Oke, ini gua mokatin dulu lah. Nah kelar ya. Ayolah yang ketiga please lah. Masa nggak ketemu naga yang punya elemen depan legend anjir. Nah ya sama aja cok. Oke, geser. Gua matiin dulu mereka. Masih ada kesempatan 3 kali battle ya di liga ya. Ayolah, kasih kayak 1 aja anjir. Buat gua bener-bener supaya bisa nge-review skillnya gitu loh. Ya, nggak nemu lagi dong. Anjir, susah cuy. Susah juga ya nyarinya ya. Oke, coba gua pakai lah naganya lah. Yang pasti untuk naga ini serangannya itu harus kritikal supaya skill pasifnya aktif ya. Serangannya itu harus kritikal supaya skill pasifnya itu bisa aktif. Intinya cuman kayak gitu doang sih. Kalau berdasarkan deskripsinya ya. Kalau berdasarkan deskripsinya sih kayak gitu. Nah kan nggak dapat musuh lagi kan. Ya elah anjir, ini gimana gua bisa nge-review. Oke, kalau emang nggak ketemu musuhnya ya mau gimana lagi bejir. Ya abis ini gua coba di battle quest lah ya, barangkali bisa ketemu. Ya kan nggak ada anjir. 6 kali nyoba battle di liga, 1 pun ketemu musuhnya nggak dikasih coy. Nggak dikasih ya anjir. Ini gimana gua bisa bener-bener nge-review. Oke, yang pasti buat skill satunya dia multi hit ya. Pertama, buat skill satunya itu dia bisa multi hit, sama seperti Arcana. Dia lebih tepat kayak itu sih, apa sih namanya, Bolt ya. Dia bisa multi hit tapi damage-nya cuma ke 1 naga gitu loh. Multi hitnya nggak bener-bener multi hit ya. Ya elah, nggak nemu lagi cuy. Nggak nemu lagi musuhnya anjir. Nah kayak gitu doang ya. Kalau nggak kritikal ya cuman kayak gitu doang gitu loh. Kalau nggak kritikal ya. Tapi kalau skill satunya itu bisa kritikal, efeknya bakalan bisa menyebar ke semua musuh. Kuncinya cuman di situ doang. Artinya buat skill dari Arachne strategis itu harus banget kritikal. Harus banget ya, nggak bisa kalau nggak ya, nggak bakalan aktif. Oh, anjir apaan cuy barusan? Woi, bentar. Oh, oke, gua paham ya. Nggak harus pakai skill 1 untuk men-trigger efek pasifnya. Nggak harus pakai skill 1 coy. Asalkan serangannya kritikal, itu damage-nya bisa nyebar ke semua musuh. Kayaknya sih seperti itu ya. Oke, coba gua cari musuh lagi yang bisa gua kritikalin.
Ya, kuncinya sih sama sih, harus banget kritikal sih. Cuman barusan terjadi itu nggak harus pakai skill 1 gitu loh. Anjir, gua nggak punya naganya, cok. Krampus. Ayam Krampus. Nggak punya naganya, anjir. Waduh, ini gimana gua mau nge-review, coy. Walah, nggak ada lagi, cok, battle questnya. Oh alah, anjir, ada aja halangannya. Ya, coba gua pakai di arena bisa nggak ya? Harusnya sih bisa sih. Araxne. Oke, nice. Bisa gua pakai di arena ya. Oke, semoga aja bisa kepake ya skillnya ya. Semoga aja bisa kepake, anjay. Ini kalau masih nggak bisa kepake juga susah, anjir. Gimana cuy, gua mau nge-reviewnya. Mana dikasihnya musuh kayak gini lagi. Hei, musuhnya tebel-tebel semua, anjir. Ada si altruistik lagi, dia level 61 ya, itu udah tebel banget itu. Altruistiknya musuh level 61. Ranknya platinum. Oke, dia udah termasuk tebel sih itu. Oke, nggak bisa gua kritikalin ya. Bentar ya, sabar. Gua coba apa sih namanya? Gua coba kelarin battle yang kali ini dulu lah, baru gua geser buat battle yang lain. Ya, mau nggak mau sih harus gua selesain dulu, karena sayang juga kalau gua suren, anjing. Sayang juga gitu loh kalau gua suren, jadi ke skip. Nggak dapet totem-totem segala macem, anjay. Oke, bentar, ini biar adu tabok supaya gua bisa make skillnya si Gama lagi. Bentar, cok, jangan di auto battle, anjing, kalah gua. Oke, aduh, darahnya masih banyak lagi. Oh ilah, mokat dong. Ya elah, nah dapet extra turn. Masih dikasih menang, coy. Nice banget. Masih dikasih menang ya gua ya. Oke, nggak ada musuh yang bisa gua kritikal. Ya, mau gimana lagi kalau emang nggak ada. Sorry banget ini ya, karena di game ini nggak ada fitur buat custom battle. Jadi kalau mau nge-review naga, apalagi kalau skillnya harus dipancing, agak susah, coy. Nge-reviewnya itu jadi agak susah, karena ya mau nggak mau, aduh, lawannya Evader lagi. Nah coba nah nggak mempan. Gua kira setelah apa sih mau ngomong apa sih gua kira skillnya Evader itu bisa gua ilangin langsung pakai Arcana ya. Pakai serangan multi hit, bukan Arcana. Pakai serangan multi hit. Gua kira bisa kayak gitu, tapi ternyata nggak bisa ya. Oke, reviewnya bakalan jadi panjang banget ini, karena mau nggak mau gua harus nyari musuh yang bisa gua kritikal pakai salah satu elemen yang dipunyai sama Araxne. Harus banget, anjay. Dia elemennya kayak gitu, coy. Agak susah ini. Nah, nggak ada lagi yang bisa gua kritikalin. Woi lah, ini gimana, cok, reviewnya? Nyari lawan aja susah banget. Ya, kalau udah kayak gini sih mau gimana lagi ya kan? Harus gua kelarin battlenya sampai bisa make skillnya Araxne. Yang pasti sih kayak yang gua bilang tadi ya, itu udah pasti. Untuk mengaktifkan skill pasifnya itu harus di-trigger pakai serangan kritikal. Kalau serangannya nggak kritikal, skillnya nggak bakalan aktif. Itu udah pasti, deskripsi skillnya itu kayak gitu. OP nggak bang? Sebenarnya sih OP ya. Kalau skill satunya aktif itu lebih OP daripada Arcana, daripada skill multi hitnya Arcana.
dengan catatan kalau skill satunya bisa aktif. Tapi kalau nggak bisa aktif ya susah juga. Yang jelas dia bisa buat nyicil-nyicil musuh dengan catatan kalau serangannya kritikal. Karena ya skillnya baru bisa aktif kalau salah satu serangannya bisa kritikal gitu loh. Untuk cocoknya dijadiin attacker atau dijadikan damage dealer atau dijadikan support, gue lebih prefer untuk menjadikan dia attacker sih. Dengan beberapa alasan ya. Dengan beberapa alasan, yang pertama ya, kalau skill satunya bisa kita aktifkan, dia merupakan versi lanjutan dari Arcana Judgment di skill satunya. Itu kalau skill 1 bisa aktif kritikalnya. Karena serangannya selain multi hit, selain damage-nya menyebar ke semua musuh, itu juga lebih sakit gitu loh. Karena ya kritikal, karena ya serangannya kritikal. Nah kan nggak nemu lagi kan musuhnya kan. Woi lah, oke lah. Mau gimana lagi kalau nggak ketemu musuhnya, anjir. Ya kan mau gimana lagi, cok. Oke, gua coba bahas lagi untuk perks-nya ya. Gua coba bahas mengenai perks-nya. Berdasarkan deskripsi skill yang udah gua bahas tadi, seperti yang gua bilang, dia lebih cocoknya dijadikan attacker, dijadikan damage dealer. Karena efek dari serangannya itu kritikal, maka dari itu supaya lebih sakit. Apakah bisa dia dijadikan sebagai support? Bukan support ya. Dia ditebelin lah, dijadikan naga tebel ya, dijadikan naga tebel dengan dikasih perks nyawa. Apakah bisa kayak gitu? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Kok spell sih. Perks keduanya mungkin lebih gua kasih Reaper boleh sih. Karena elemen depannya time. Enggak Reaper. Enggak cok, jangan Reaper cok. Kenapa jangan Reaper? Karena time itu agak rawan kena counter di Master Arena tinggi anjir. Ya. Slot perks keduanya lebih mending Phoenix sih sebenarnya, cuman karena gua nggak punya jadi nggak usah aja ya, ntar gua kasih belakangan lah. Balik lagi ke kesimpulan dari skillnya. Berdasarkan apa yang udah gua sampaikan barusan, untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi dari naga ini, itu catatannya cuman harus satu, yaitu serangannya harus kritikal supaya skill pasifnya aktif. Udah gua bahas berkali-kali, serangannya harus kritikal. Kalau nggak kritikal ya skillnya nggak bakalan aktif. Maka dari itu sebisa mungkin untuk memaksimalkan potensinya ya pakai aja kalau bisa kritikal ke musuh ya. Kalau nggak bisa ya biasa aja sih. Skill satunya lumayan ya karena dia bisa multi hit ya. Tapi kalau bisa kritikal juga di skill satunya, itu dia bakalan bener-bener ngeri sih. Karena kritikal, multi hit, damage-nya nyebar juga kritikal. Wah, udah sih, dia bakalan OP kalau skill satunya bisa aktif, pasif, dan juga skill aktifnya ya. Oke, itu aja buat konten tentang seri strategis, lebih spesifiknya untuk Araxne The Strategis. Kalau ada salah menyampaikan bisa kalian koreksi, atau mungkin kalau kalian ada tambahan bisa kalian tambahin di kolom komentar. Thank you for watching buat semuanya. Terima kasih buat yang udah support. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you next content, see you next episode, and bye bye.